Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Jalamir. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang medan magnet. Nah, jadi pada dasarnya medan magnet itu suatu faktor yang mengembangkan pengaruh magnet terhadap muatan listrik. Singkatnya itu, medan magnet merupakan medan gaya yang ada di sekitar benda. Benda itu seperti konduktor atau magnetik. Kita masuk ke pengertian medan magnet. Medan magnet adalah daerah yang ada di sekitar magnetik di mana objek-objek magnetik lain dapat terpengaruh oleh gaya magnetisnya. Definisi lainnya merupakan suatu ruangan yang di sekitar benda-bendanya terdapat gaya magnet. Benda magnetik selalu mencoba untuk mengarahkan di seleras dengan pengaruh medan magnet di sekitarnya. Maka kuatan gaya magnetisme yang dimiliki oleh suatu benda, maka makin luas pula cangkupan medan magnetnya. Sedangkan pengertian gaya magnet itu sendiri merupakan dorongan ataupun tarikan yang dihasilkan oleh magnetik itu sendiri. Baik, berbicara tentang magnet, yaitu kita membahas tentang arus listrik atau dorongan-dorongan lainnya seperti tarikan yang lainnya. Berbicara tentang poros bumi, berikut tentang medan listrik. Medan listrik itu sendiri apabila diamati dengan cermat, tampak bahwa terjadinya gaya tolak ataupun gaya tarik pada benda-benda bermuatan listrik berlangsung tanpa kedua benda harus bersentuhan. Ini berarti sekitar benda bermuatan listrik terdapat medan listrik, yaitu ruangan sekitar muatan listrik terdapat gaya-gaya listrik terasa pengaruhnya. Berikut medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Seorang ahli ilmuwan pengetahuan alam, juga guru besar pada Universitas Copenhagen yang bernama Hans Christian Ørsted pada tahun 1777 sampai 1851. Itu dalam penyelidikannya menemukan bahwa di sekitar arus listrik terdapat medan magnet. Teman-teman bisa kita lihat contoh di samping ini, suku I sama suku U sama S. Berarti dari percobaan yang dilakukan oleh Ørsted itu sendiri menyimpulkan bahwa yang pertama, di sekitar arus listrik terdapat medan magnet. Ini dapat dideteksi dengan menggunakan serbu besi yang memerlukan kuatan arus yang tinggi. Jadi tidak bisa dengan baterai yang kecil. Yang kedua, arah medan magnet garis gaya magnet bergantung pada arus listrik. Jika arah arus diubah, maka arah medan magnet berubah. Yang ketiga, besar medan magnet dipengaruhi oleh kuat arus dan jarak terhadap kawat. Baik, selanjutnya medan magnet sebuah kumparan. Medan magnet sebuah kumparan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sifat magnetiknya sangat kuat. Yang kedua, kekuatan magnet dapat diubah-ubah dengan mengubah kuatan arus. Yang ketiga, magnetnya dapat dihilangkan dengan memutuskan arus listrik. Baik, yang berikut analisa Charles Friis de Gauss. Ada 2, yaitu intensitas medan magnetik bumi hampir seluruhnya berasal dari dalam bumi. Yang kedua, medan gaya teramati di permukaan bumi dapat didekati dengan persamaan harmonik. Yang pertama yang berhubungan dengan potensial.
Dwi kutub di pusat bumi. Dwi kutub Gauss ini mempunyai kemiringan 11,5 terhadap sumbu geografi. Baik, yang berikut medan magnet bumi. Medan magnet bumi itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, medan magnet utama. Medan magnet utama itu dapat didefinisikan sebagai medan rata-rata hasil pengukuran dalam jangka waktu yang cukup lama. Mencakupi daerah yang cukup luas, lebih dari 1 juta kilometer. Yang kedua, medan magnet luar pengaruh. Medan magnet luar pengaruh itu berasal dari pengaruh luar bumi yang merupakan hasil ionisasi di atmosfer yang ditimbulkan oleh sinar ultraviolet dari matahari. Karena sumber medan magnet luas ini berhubungan dengan arus listrik yang mengalir dalam lapisan trionisasi di atmosfer, maka perubahan medan ini terhadap waktu jauh lebih cepat. Yang ketiga yaitu medan magnet anomali. Itu sendiri sering juga disebut medan magnet lokal atau ultraviolet. Medan magnet ini dihasilkan oleh batuan yang mengandung mineral bermagnet seperti magnetik, titanomagnetik, dan lain-lain yang berada di kerak bumi. Baik, yang berikut variasi medan magnetik bumi. Variasi medan magnetik bumi dibagi menjadi 3. Itu yang pertama, variasi sekuler. Variasi sekuler itu sendiri yaitu medan bumi yang berasal dari variasi medan magnetik utama bumi sebagai akibat dari perubahan posisi kutub magnetik bumi. Yang kedua, variasi harian. Variasi harian medan magnetik bumi sebagian besar bersumber dari medan magnet luar. Medan magnet luar berasal dari perputaran arus listrik di dalam lapisan ionosfer yang bersumber dari partikel-partikel tertonisasi oleh radiasi matahari sehingga menghasilkan fluktuasi arus yang dapat menjadi sumber medan magnet. Yang ketiga, badai magnetik. Badai magnetik itu sendiri itu gangguan yang bersifat sementara dalam medan magnetik bumi dengan magnetik sekitar 1000 gamma. Faktor penyebabnya yaitu disosiasikan dengan aura. Meskipun acak, tetapi kejadian ini sering muncul dalam interval sekitar 27 hari, yaitu super periode yang berhubungan dengan aktivitas super. Baik, yang terakhir, fenomena medan magnetik. Fenomena medan magnetik itu timbulnya medan magnet ada yang disebabkan oleh muatan listrik. Apabila sebuah muatan titik bergerak dalam ruang, maka di sekitarnya timbul medan magnet. Bagaimana besar dengan arah induksi magnetik yang dihasilkan oleh muatan titik yang bergerak. Baik, mungkin hanya itu saja materi presentasi saya tentang medan magnet hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.